Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Divya Nurbaitila dengan NIM 230401330, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman mobile oleh Pak Ihsan Maulana. Baik, pada video presentasi ini saya akan membahas terkait pengenalan React Native. Yang pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu React Native. Jadi sebenarnya React Native ini adalah sebuah JavaScript framework di mana dengan menggunakan React Native ini kita akan bisa membuat aplikasi baik di iOS maupun di Android dalam sekali coding saja. Jadi dengan satu base code saja kita bisa membuat dua aplikasi sekaligus di iOS maupun di Android. Dan basis yang digunakan oleh pembuatan React Native ini sebenarnya adalah React.js, buat JavaScript library yang dikembangkan oleh Facebook untuk mengembangkan interface ataupun antarmuka oleh website yang mereka miliki. Kemudian untuk basis React sendiri ditulis dengan menggunakan yang namanya JSX atau gabungan dari JavaScript dan XML, di mana akan mempermudah dalam pengembangan aplikasi antara JavaScript ataupun XML. Selanjutnya, saya akan tampilkan beberapa showcase atau aplikasi di beberapa perusahaan yang menggunakan React Native dalam proses pengembangan aplikasi mobile yang mereka miliki. Bisa teman-teman lihat di alamat reactnative.dev/showcase. Di sana teman-teman bisa lihat beberapa aplikasi dan juga perusahaan yang menggunakan React Native dalam mengembangkan aplikasi yang mereka miliki. Ada Facebook, Discord, Instagram, Pinterest, Skype, Flipkart, Shopify, dan masih banyak lagi. Ada juga Tesla, dia juga menggunakan yang namanya React Native dalam mengembangkan aplikasi mobile yang dimiliki baik di Android maupun di iOS. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sebenarnya React Native ini bekerja. Tapi kita perlu memberikan perbandingan terlebih dahulu. Bagaimana sih sebenarnya ketika kita mengembangkan aplikasi mobile? Ya, di sini aku akan jelasin. Ketika kita ingin membuat aplikasi di iOS, maka kita perlu melakukan coding terlebih dahulu dengan menggunakan Swift ataupun Objective-C. Maka ketika kita sudah membangun aplikasi dengan menggunakan Swift ataupun Objective-C, ketika aplikasi tersebut di running, maka aplikasi tersebut sudah bisa langsung dijalankan di iOS. Nah, begitu juga ketika kita akan membuat aplikasi di Android, maka kita perlu melakukan coding terlebih dahulu dengan menggunakan Java ataupun Kotlin. Dan ketika aplikasi tersebut di running, maka aplikasi tersebut sudah bisa dijalankan di Android. Tentu ada perbedaan di sini. Di bagian Swift ataupun Objective-C, kita akan coding untuk di iOS. Begitu juga di bagian Java dan Kotlin, kita akan coding untuk di Android. Nah, selanjutnya kita akan lihat di bagian React Native-nya. Untuk React Native sendiri, kita akan membangun aplikasinya. Kita lakukan create coding terlebih dahulu di bagian React Native. Kita cukup coding sekali saja, maka selanjutnya React Native akan mempersiapkan sebuah sistem, yakni ada bridge, di mana bridge ini akan merubah script yang akan kita buat nantinya, sehingga bisa dijalankan di iOS maupun di Android. Yang sebenarnya bridge ini adalah panah yang akan merubah dari script yang kita buat di React Native, sehingga bisa dijalankan di iOS maupun di Android. Jadi hanya sekali coding saja bisa dijalankan di dua platform. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan React Native adalah basis bahasa pemrograman yang dipakai dalam React Native adalah JavaScript. Sehingga teman-teman yang sudah biasa melakukan pengembangan aplikasi di website tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya JavaScript. Kalau kita menggunakan yang namanya React Native ini, kita bisa menulis script sekali, maka selanjutnya script kita tersebut bisa langsung dijalankan di dua platform sekaligus, baik di Android maupun di iOS. Kemudian, dukungan komunitas yang menggunakan yang namanya React Native ini sudah sangat banyak. Terbukti dengan banyaknya plugin yang bisa kita gunakan yang dikembangkan oleh yang namanya komunitas. Nah, kita juga bisa lihat nantinya ketika kita menggunakan yang namanya React Native, ada di situ yang namanya left reload. Maka ketika kita membuat aplikasi dan script kita dijalankan, ketika perubahan terjadi dalam script yang kita gunakan, tampilannya ataupun perubahannya bisa langsung dilihat dengan emulator. Jadi kita save script yang kita gunakan terlebih dahulu, maka hasilnya bisa langsung terlihat di emulator yang kita pakai. Ini yang dinamakan dengan left reload. Tidak seperti yang sebelumnya, ketika kita menggunakan yang namanya Java atau Kotlin, maka kita perlu compile terlebih dahulu, baru tampilannya bisa berubah dan juga bisa kita lihat nantinya. Nah, tapi kita harus lihat juga batasan yang ada pada React Native. Bahwa yang namanya React Native ada juga fitur yang hanya khusus bisa dijalankan di salah satu platform saja. Contohnya, ketika kita membuat notifikasi, di bagian notifikasi, kalau kita membuat di bagian Android, kita sudah selesai di bagian Android, maka belum tentu bisa langsung dijalankan di bagian iOS. Ada penyesuaian, tapi ini berlaku untuk beberapa fitur saja. Tidak semua fitur tentunya. Untuk fitur-fitur dasar sudah diadopsi dan sudah bisa langsung berjalan di dua platform, baik di iOS
iOS maupun di Android. Berikutnya, ukuran file yang bisa didapatkan ketika kita menjalankan yang namanya React Native akan lebih besar daripada kita menjalankannya atau membuatnya di Your Native-nya. Contohnya, ketika kita membuat di bagian Android, aplikasi Android dengan menggunakan Java, dia relatif lebih kecil daripada ketika kita membuatnya di bagian React Native, karena ada mekanisme yang perlu dilakukan oleh React Native, sehingga dia perlu menerjemahkan dari script yang kita buat di React Native sehingga bisa dijalankan di Android. Di sisi lain, ada keterbatasan di mana ketergantungan seseorang pengembang di bagian React Native ini terhadap komunitas cukup tinggi. Semisal ada fitur atau plugin yang namanya Redux, di mana dia mengatur untuk state management di React. Dan ini dikembangkan sebagai sebuah third party dari yang namanya React Native. Maka di bagian React Native ini kita perlu install third party terlebih dahulu untuk bisa menggunakan beberapa fitur yang bukan merupakan bawaan dari React Native itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita melakukan instalasi dari React Native? Jadi ada beberapa aplikasi yang harus kita install. Ada Chocolate, ada Node.js, dan Python. Kemudian Android Studio, lalu Android SDK. Kemudian kita perlu melakukan setting add di environment variable, serta melakukan instalasi di React Native CLI. Jadi cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.